Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksplorasi sistem cerdas dengan penerapan teknologi kecerdasan buatan dalam analisis risiko perdagangan, manajemen, portofolio, dan kepatuhan di sektor keuangan. Latar belakang, era digital telah membawa perubahan revolusioner dalam dunia ekonomi, dengan teknologi menjadi tulang punggung kegiatan bisnis modern. Salah satu teknologi yang mendorong transformasi ini adalah kecerdasan buatan atau AI, yang menawarkan kemampuan untuk menganalisis data besar secara cepat dan akurat. Dalam konteks ekonomi, AI telah menjadikan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi produktivitas dan kualitas pengambilan keputusan di berbagai sektor termasuk keuangan. Namun sementara AI menawarkan peluang yang luar biasa. Tantangan seperti keterbatasan data, bias algoritma, dan keamanan data juga perlu diperhatikan dalam penerapannya. Rumusan masalah. Identifikasi tantangan dan peluang dalam menerapkan teknologi kecerdasan buatan dalam ekonomi. Mengapa kita perlu memahami bagaimana teknologi ini dapat meningkatkan analisis risiko, prediksi pasar, dan pengelolaan portofolio di sektor keuangan. Tujuan. Satu, menganalisis potensi penerapan teknologi kecerdasan buatan dalam berbagai aspek ekonomi, termasuk analisis risiko perdagangan, manajemen portofolio, dan kepatuhan di sektor keuangan. Dua, memahami bagaimana teknologi kecerdasan buatan dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas pengambilan keputusan di dalam aktivitas ekonomi. Tiga, mengidentifikasi tantangan dan risiko yang terkait dengan penerapan teknologi kecerdasan buatan dalam ekonomi, serta mengembangkan pendekatan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Manfaat. Satu, meningkatkan efisiensi. Teknologi kecerdasan buatan dapat membantu meningkatkan efisiensi proses ekonomi dengan mengotomatiskan tugas-tugas rutin dan mengidentifikasi area-area di mana optimasi dapat dilakukan. Dua, analisis yang lebih akurat. Dengan kemampuan analisis data yang canggih, teknologi kecerdasan buatan dapat menghasilkan prediksi pasar yang lebih akurat dan pemahaman yang lebih mendalam tentang tren ekonomi. Tiga, pengambilan keputusan yang lebih baik. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan dapat memberikan wawasan yang lebih baik, analisis yang lebih tepat waktu pada pengambilan keputusan ekonomi, membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Empat, manfaat dan pengembangan produk. Penerapan teknologi kecerdasan buatan dalam ekonomi juga dapat memicu inovasi baru dalam mengembangkan produk dan layanan, membuka peluang baru bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. 5. Pengelolaan risiko yang lebih baik. Dengan analisis data yang lebih mendalam, teknologi kecerdasan buatan dapat membantu dalam mengelola risiko secara lebih efektif, memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi risiko yang dengan lebih baik. Dengan memahami tujuan dan manfaat penerapan teknologi kecerdasan buatan dalam ekonomi, kita dapat merencanakan pendekatan yang tepat untuk memanfaatkan potensi teknologi ini sambil meminimalkan risiko dan dampak negatifnya. Pembahasan. Analisis risiko. Teknologi kecerdasan buatan dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko dalam berbagai aspek ekonomi, termasuk risiko kredit, operasional, dan pasar. Algoritma pembelajaran mesin dapat digunakan untuk menganalisis pola historis dan prediksi masa depan, membantu organisasi dalam pengambilan keputusan berdasarkan risiko yang teridentifikasi. Perdagangan. Dalam perdagangan, teknologi kecerdasan buatan dapat digunakan untuk membuat prediksi pasar yang lebih akurat, mengidentifikasi peluang perdagangan, dan mengoptimalkan strategi perdagangan. Sistem perdagangan berbasis AI dapat merespon perubahan dengan pasar dengan cepat dan mengoptimalkan eksekusi perdagangan secara otomatis. Manajemen portofolio. Dalam manajemen portofolio, teknologi kecerdasan buatan dapat digunakan untuk analisis portofolio yang lebih mendalam, pemodelan risiko, dan pengelolaan aset secara dinamis. Sistem kecerdasan buatan dapat memberikan rekomendasi investasi yang dipersonalisasi berdasarkan profil risiko dan tujuan investasi individu. Kepatuhan di sektor keuangan. Teknologi kecerdasan buatan dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi keuangan dengan menganalisis data transaksi secara otomatis dan mendeteksi potensi kegiatan ilegal atau pelanggaran kebijakan. Sistem kecerdasan buatan dapat membantu organisasi untuk mematuhi peraturan dan standar kepatuhan dengan lebih efisien dan efektif. Penerapan teknologi kecerdasan buatan dalam ekonomi memberikan potensi untuk meningkatkan efisiensi, kualitas pengambilan keputusan, dan inovasi dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi. Dengan menggunakan algoritma pembelajaran mesin dan analisis data yang canggih, kita dapat memanfaatkan potensi teknologi ini untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih baik secara keseluruhan. Kesimpulan. Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan teknologi kecerdasan buatan dalam masalah ekonomi menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan pengambilan keputusan dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi. Dengan menggunakan algoritma pembelajaran mesin dan analisis data yang canggih, kita dapat mengidentifikasi pola-pola kompleks dalam data ekonomi, membuat prediksi yang lebih akurat tentang tren pasar, dan mengembangkan solusi inovatif untuk tantangan ekonomi yang kompleks. Namun demikian perlu diingat bahwa penerapan teknologi kecerdasan buatan juga menimbulkan sejumlah tantangan dan risiko yang perlu diperhatikan. Dari keterbatasan data hingga potensi bias algoritma dan masalah keamanan data, ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam merancang
menerapkan solusi kecerdasan buatan dalam konteks ekonomi. Dengan demikian, kesimpulannya adalah bahwa sementara teknologi kecerdasan buatan menjanjikan kemajuan yang signifikan dalam efisiensi dan inovasi ekonomi, pendekatan yang hati-hati dan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa manfaat dapat dimaksimalkan sambil mengurangi risiko dan memperhatikan dampak terhadap masyarakat secara keseluruhan. Sekian video saya, jika ada yang salah atau kurang sopan mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.